Paman Hu, buka pintunya. Paman Hu, buka pintunya. Sedan untuk tuan menyambut pengantin telah tiba. Apa kita? Aku tahu. Nona Hu, Paman Hu. Aku sepupu Upin. Namaku Wu Yu. Aku di sini untuk menyambut pengantin atas nama Wu Jiadongyuan. Buka pintunya, apakah rombongan pernikahan datang? Paman Wu, kenapa tidak membuka pintu? Apa masalahmu? Bukankah semua orang sudah setuju dengan Paman Wu? Kamu biarkan aku berpikir lagi. Sudah tahu ini. Apalagi yang kamu pikirkan? Pelayan Hu membuka pintu. Mengapa? Aduh. Tidak bisa membuka pintu. Ayah, aku mohon padamu. Kamu biarkan aku menikah. Berdiri. Berdiri. Ayah, tolong, aku juga mohon. Kamu tidak bisa menikah. Mengapa kamu tidak bisa menikah? Ayah. Jika ayahmu berkata kamu tidak bisa menikah, maka kamu tidak bisa menikah. Ayah? Aku ingin menyelamatkan kakak Upin. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Tuan muda tidak bisa. Ayo dobrak pintunya. Tuan, lihat waktu. Nona Hu, Paman Hu. Sudah jam 3:12. Kalau kalian tidak membuka pintu akan terlambat. Ayah? Hari ini kamu setuju aku juga akan menikah. Aku akan tetap menikah meskipun kamu tidak setuju. Hentikan dia. Minggir. Tak terkendali. Kita. Ayah, ini permintaanku yang terakhir kali. Tuan, sepertinya mereka sedang mendobrak pintu. Apakah keluarga Wu ingin merampok seseorang? Ayah, sudah terlambat. Wu Wanqiang cepat-cepat menyuruhku mengurus semua urusan keluarga kecil. Jemput cowok. Aku tidak percaya. Dia, Wu Weiwen, bisa merebut putriku hari ini. Ayah, buka pintu, Paman Harimau. Buka pintu dan biarkan aku menikahimu. Yao Mei, jangan bingung. Ayo ayah. Kalian lepaskan. Nona. Seharusnya segera datang. Hei Lehate. Lihat pengantin datang. Lihat. Tapi itu tidak terlalu benar. Biru putih biru mama. Kenapa tidak ada musik yang diputar? Aku tidak bisa membawa Nona Hu kembali. Apa? Apa yang terjadi? Hu Zhichun berkata. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakak. Sudah hampir waktunya untukmu. Jika kita tidak menikah lagi, Wu Ping mungkin tidak bisa bangun. Tuhan. Apakah Wu Ping ditakdirkan tidak ada harapan? Mungkinkah
Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan Wu Family Douyuanku? Tuhan. Tuhan. Aku datang. Kenapa kamu tidak menyukuinya saja? Sama saja untuk semua orang. Apa ini oke? Memulai bisnis. Terima kasih. Mulai sekarang bisnis keluarga, kita masih bergantung padamu. Tolong gunakan perlahan, gunakan perlahan, gunakan perlahan. Pria. Semua orang sudah datang. Semua orang. Terima kasih sudah datang. Hari ini adalah hari bahagia bagi keluarga Lu kami. Terima kasih sudah datang. Makan dan minum dengan baik. Kakak. Tidak ada minuman. Ayo bersama-sama. Dokter, turunlah ke sini. Cepat ambil mainanku. Di luar. Kamu akan kenyang meski tidak makan. Anak ini sangat tidak patuh. Ada apa dengan anak ini? Biar aku lihat. Ayo. Lepaskan anak ini, lepaskan. Ada apa? Apa yang terjadi? Jika kamu flu, minumlah ramuan. Menangis. Oh, kulitku luar biasa. Bukankah dikatakan menikah bisa membangkitkanmu kembali? Kenapa kamu masih sama? Xiao Dongjia. Kamu telah menyakitiku. Sekarang aku merasa sedikit menyesal. Katakan padaku mengapa awalnya kamu memberiku 5 tael perak itu. Aku mendapat banyak masalah. Kenapa kamu masih begitu baik padaku? Sampai-sampai aku benar-benar menikahimu secara impulsif. Xiao Dongjia. Bagaimana kalau kita diskusikan? Bangun saja. Jika kamu tidak bangun, aku mungkin akan ditahan di sini oleh keluargamu.
Aku tidak ingin tinggal di halaman timur seumur hidupku. Aku masih harus pergi mencari ayahku. Pahlawan naga muda. Xiao Dongjia. Bangun. Bangun. Tuan sudah bangun. Tuan bangun. Tuan bangun. Itu dia. Bubur nasi sudah matang. Oke. Cepat sajikan untuk tuan muda. Gunakan kipas untuk mendinginkan bubur. Jangan membakar tuan muda. Cepat masuk. Bawa masuk kakak ipar kedua. Kamu di sini, Wu Bin sudah bangun. Masuk dan lihatlah. Bagus, jangan ikuti aku. Dokter Liang sudah datang. Ayo silakan duduk. Pria tua yang sedang hibernasi. Panggil beberapa orang lagi untuk membantu cepat. Hehehe. Hati-hati saat membakar. Keluarga tuanku muda sekarang baik-baik saja. Hahaha, biar aku merebus lebih banyak sup gelatin kulit keledai untuk tuanku muda minum. Ini akan lebih cepat sembuh. Ya, di sana. Pergi dan beri makan dengan cepat. Hahaha, aku akan meresepkan lebih banyak obat untuk pemulihan. Jaga dirimu baik-baik. Di masa depan kita bisa kembali ke masa lalu. Oh, terima kasih Dokter Liang. Terima kasih Dokter Liang. Sama-sama Pak Yang. Hahaha. Minta Dokter Liang untuk membuka rumah. Hei Dokter Liang, silakan datang ke sini. Hahaha, pelan-pelan. Hei, cepat pergi. Kuil ini terlahir dengan... Kakak. Ini perlu dirayakan, hahaha. Oke. Pesta pernikahan akan diadakan selama 3 hari lagi. Mari kita menyanyi opera Qin selama 3 hari lagi. Hahaha, kakak. Kakak. Pernikahan ini adalah idemu. Haruskah aku yang pertama bergerak? Ahahaha. Kamu, hahaha. Aku akan bersulang untukmu nanti. Hahaha, apa yang aku katakan? Keponakan ini pasti bisa bangun. Hahaha, oke. Wu Ping ingin istirahat. Jangan khawatir, aku juga di sini. Ayo kita keluar. Ayo kita keluar dulu. Kakak, ayo kita keluar dulu. Tuanku, mari kita makan sedikit. Hati-hati dengan dia. Tunggu sebentar kakak. Ayo kakak sudah datang. Ayo pergi. Kakak, mengapa? Oh, masuk akal. Gadis ini juga berjasa. Nanti malam saat pesta diadakan. Kakak, kamu tidak menemukan apa-apa kan? Benar. Lebih baik tidak menemukannya. Maksudku adalah, kemuliaan dan kekayaan ini tiba-tiba bertambah. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Apalagi seorang gadis. Mulai sekarang kakak dan kakak ipar harus dikendalikan dengan baik. Mengapa? Apa yang dilakukan gadis itu hari ini? Itu benar-benar menyentuhku. Jika kamu bisa mengikuti aturan dengan baik di masa depan, kakak ipar dan aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Haha. Sekarang sepertinya, yang paling kusesali adalah keluarga Nona Hu. Dia biasanya terlihat cukup pintar. Padahal dia orang yang bingung. Oke. Berhenti bicara, oke.
Xiao Dongjia, kamu panggil aku. Duduk. Tuan muda, bisakah kamu bangun? Aku sangat senang datang ke sini. Apakah kamu kecewa? Kalau tidak, aku akan meminta Tuan untuk mengundang Nonahu kembali dalam 2 hari. Aku bisa bertukar dengan dia. Terima kasih. Tidak apa-apa, jangan terlalu sopan. Itu bos muda. Bagaimana kalau kamu istirahat yang baik? Jika tidak apa-apa, aku akan pulang dulu. Kamu akan tinggal di sini malam ini. Tidak hanya malam ini. Tinggal di sini seumur hidupku. Kamu sudah menjadi istriku. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu dengan baik seumur hidupku. Hidup ini. Tuan muda dan nyonya muda. Silakan minta tuan muda dan nyonya muda untuk tidur. Nona muda. Kamu memanggilku. Kamu sekarang adalah nona muda. Nona, tolong bersihkan wajahmu. Ini. Hei Nona, tangan dan otakmu bisa basah. Aku akan memberimu surat itu. Nona, biar aku ganti bajumu. Apa yang kamu lakukan? Ganti baju? Bisakah kamu berhenti melakukan ini? Aku merasa tidak nyaman di seluruh tubuh. Tapi tuan muda. Biarkan Chun King merawatmu dengan baik. Aku akan melakukannya sendiri dan jangan bergerak. Nona muda, tolong kumur mulutmu. Belum selesai kan? Oke, ayo keluar. Nona. Di mana Tandu itu? Tandu sudah kembali. Sudah kembali. Aku bahkan belum naik Tandu. Nona sudah berusia lebih dari 20. Hati-hati. Di mana saudara Wuping? Bagaimana keadaannya sekarang? Jangan khawatir Nona, baru saja mendengarnya. Tuan Wuping sudah bangun. Dia bangun. Dia bangun. Sangat baik. Maka ayahku tidak akan punya alasan untuk menghentikan kita mulai sekarang. Kita bisa menikah. Apa yang salah Nona? Tuan muda Wuping sudah menikah. Dengan siapa? Kudengar itu seorang gadis. Ayah punya seorang gadis untuk menggantikanku. Dia adalah gadis dari halaman timur Wu.
Gadis itu akan menjelaskannya padamu. Kemudian Tuan Wuping bangun. Saudari Chunsin, Nona bangun. Cepat siapkan semuanya. Apakah air panas sudah siap? Cepat ke sini. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Nona muda. Selamat pagi, Nona muda. Nona muda, tolong kumur mulutmu. Tolong patuhi Nona muda. Ajak Nona muda minum sup ginseng. Tolong minta Nona muda ganti baju. Nona muda, Nona muda. Bagus, Nona muda, Nona muda. Nona muda, Nona muda, Nona muda. Nyonya muda, Nyonya muda. Halo Tuan muda dan nenek. Kamu sudah bangun? Ayo kita berikan bersama. Tuan melawan kanker. Apa yang terjadi? Dia belum terbiasa. Biarkan dia pergi jalan-jalan. Bagus untuk mengambil napas. Bagus. Tuan. Surat baru saja datang dari tuanku. Hahaha, Tuan, kabar baik apa yang kamu punya? Utusan kekaisaran kembali ke Beijing untuk melanjutkan pertunjukan. Hahaha. Jingcha, Jingyang, Wujiadong Yuan, dan Shenjia. Bahan yang digunakan asli. Chen Zhi sangat teliti. Tidak ada fakta bahwa bahan obat yang digunakan untuk persediaan militer adalah palsu. Hahaha. Dengan kata lain, kampus timur kita aman dan sehat. Hahaha ya. Hahaha, hidup Tuan muda aman. Kasus pelatihan militer selesai. Kampus timur kita. Itu benar-benar keberuntungan kan? Keberuntungan. Hahaha, simpan hahaha. Ibu, aku baru bangun. Banyak hal dan kekacauan. Aku akan biarkan Yoing tinggal di rumah. Aku akan datang dulu untuk menyapamu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Asalkan dia merawatmu dengan baik. Dia tidak perlu datang ke rumahku setiap hari. Bagus. Ibu silakan duduk. Anakku meminta bantuan dari ibuku. Hei, bangun. Oke. Kamu lemah. Ini menghilangkan kebutuhan. Non. Orang-orang membawa. Nyonya, apakah Anda di ruangan itu? Saya khawatir tidak akan ada cukup tenaga. Saya menemukan 2 gadis untuk Anda. Apakah Anda pikir itu akan berhasil? Ibu tidak perlu. Nyonya penjahit sudah di sini. Nyonya, selamat Nyonya. APA Akara yang membahagiakan Juin bahkan tidak punya pakaian yang bagus. Saya cepat-cepat meminta seseorang untuk membuat 2 kipas untuknya dulu. Sayang, Anda hanya perlu membuat keputusan. Burung sarang Nyonya sudah di sini. Tubuhmu. Saya perlu menebusnya. Saya memesan burung sarang yang bagus. Ayo coba. Camilan Nyonya sudah di sini. Hei Nona muda, kamu ingin keluar? Nona muda tidak. Lebih baik tidak keluar. Nganggur dan tidak punya pekerjaan. Kerja bagus. Dia yang pantas mendapatkan apa yang pantas.
Pasti reuni yang damai. Bangsa yang terpelajar tidak pernah baik. Tidak cukup kuat. Entah kekalahan yang menghancurkan atau kemalangan. Ini menyakiti orang kuno itu murah hati. Kebenaran Kesopanan Kebijaksanaan dan Kepercayaan. Setiap orang harus diajar. Maka ada cara untuk menghasilkan uang secara alami melalui integrasi. Bersikap keras kepala. Setiap orang tahu sifatnya. Akan mengubah pikirannya. Maka kamu tidak bisa bertanya. Meskipun bisa menghasilkan uang. Tapi tidak ada cara. Duduk, 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 duduk. Duduk, duduk, duduk. Tuan Ouch. Maaf saya terlambat hari ini. Tempat ini adalah tempat untuk pelayan. Nona muda tolong jangan tinggal di sini terlalu lama. Tuan Ouch. Jangan panggil aku Nona Muda. Aku merasa tidak nyaman saat mendengarnya. Aku masih Yoying, masih magang di sini. Ini tidak pantas. Pantas atau tidak pantas? Tuan ceritakan kisahmu. Jangan khawatir tentang hal lain. Tapi, Lanjutkan bicara. Duduk, 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 duduk. Tuan ceritakan kisahmu. ya Nona muda. Baru saja. Apa yang Anda baca adalah kolom pedagang yang ditulis oleh Li Jingde di Dinasti Ming. Sebuah bagian dalam bangun. Nah, sebenarnya arti bagian ini adalah seseorang hanya bisa bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan. Apa yang tersisa untuknya? Wang Shijun. Apa yang salah dengan kalian? Apakah ada sesuatu yang beracun tentangku? Nona muda. Bukan aku lagi. Jangan panggil aku Nona Muda. Tapi kamu sekarang. Dia memang nona muda dari halaman timur keluarga Wu kami. Apakah aku bukan Yoying lagi? Dia bukan lagi Yo Ying yang dulu. Berikan dia bangku. Terima kasih. Yoying kamu dulu adalah seorang gadis. Public Heisai tidak sakit berjalan melintasi aula. Tapi sekarang kamu adalah nona muda. Maka itu tidak akan pernah sama lagi. Menjadi nona muda lebih buruk daripada seorang gadis. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Ketika orang yang lebih tua berbicara denganmu dan mengajukan pertanyaan, jawablah dengan jujur. Kamu tidak boleh membicarakan hal-hal secara pribadi tanpa bertanya. Dengan identitasmu sekarang, aku pasti tidak bisa kembali belajar di dapur. Kamu biasanya tinggal di halaman belakang saat tidak ada kegiatan.
Kalau tidak harus atau kalau harus. Kamu tidak boleh lari ke halaman depan tahu? Lalu apa yang aku lakukan di sini? Seboring apa ini? Aku belum selesai. Aku tidak peduli seperti apa kamu sebelumnya. Tapi mulai sekarang, duduk berdiri dan berjalanmu. Setiap gerakannya harus terlihat seperti seorang gadis muda. Pertama-tama postur dudukmu salah. Apa yang salah? Kamu harus bilang tolong tanya ibu. Di mana aku salah? Tolong beritahu aku di mana aku salah. Ibu beritahu kamu. Ibu beritahu kamu. Ibu memberitahumu. Aku sudah bilang hai. Mau camilan? Ayo. Seperti aku. Kaki rapat. Tangan dilipat di pangkuan. Ayo ambil 2 langkah dan tunjukkan padaku. Apa yang salah dengan ini? Permisi ibu. Apakah aku melakukan hal yang benar? Semuanya salah. Semuanya salah. Tapi ibu, aku sudah berjalan seperti ini sejak kecil. Aku tidak pernah jatuh sebelumnya. Aku pikir tidak ada masalah. Ikuti aku. Berjalan. Jangan mengambil langkah terlalu besar. Tubuh tidak boleh bergoyang ke kiri dan kanan. Ini cara berjalannya. Selain itu, tidak sopan jika rokmu bergoyang ke kiri dan kanan. Yupes. Ini terlalu sulit ya? Hei, coba berjalan dan lihat. Seperti berjalan dan menari. Kenapa? Hahaha. Tidak boleh menoleh. Senyum tanpa memperlihatkan gigi. Bagaimana kalau kamu ajak aku jalan-jalan? Oke. Kalau begitu ikut aku. Kenapa? Lihat tanganmu juga tidak benar. Kakinya juga tidak benar. Lihat, lihat, lihat. Ah. Kamu. Kenapa begitu? Lanjutkan. Oh, lihat kamu. Aku tidak bisa berjalan lagi karena kamu membawaku. Jangan tertawa. Nyonya, istri Tuan Siwan dan Nyonya pertama sudah datang. Kalau begitu aku akan ke sana. Kamu terus berlatih. Belum pergi.
Belum pergi. Hahaha. Yupes. Yupes. Hahaha. Kucing mengeong. Halo kakak ipar, kenapa tante kedua ingin datang hari ini? Bukankah anak ini bilang sudah lama tidak bertemu tantenya? Ingin datang melihat-lihat. Tante baik. Apakah pengantin wanita kakak Wupin sudah datang? Kalau begitu bolehkah aku bertemu dengannya? Ya kalian belum resmi bertemu. Kalau begitu duduklah di dalam ruangan. Kebetulan dia juga ada di sana. Ayo. Ah. Oh, mari kita katakan seperti ini. Ah. Ah. Hei. Ini adalah kakinya. Dia akan terus seperti ini. Mengerti? Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Keberanian seperti itu ditambah dengan keterampilan seperti itu. Yo Ying ini pasti wanita yang aneh. Kenapa kamu membawaku kembali? Aku mengajar sepanjang hari ini. Aku sangat lehat sampai mulutku kering. Sakit pinggang, sakit kaki. Kupikir itu akan menjadi pertemuan yang panjang. Siapa yang menyangka bahwa dalam sekejap mata, bukan hanya dia tidak berubah, dan malah semakin memburuk. Santai saja. Tuan, dia terlalu liar. Aku merasa tidak bisa mengendalikannya. Di mana Wupin? Jika kamu sembuh dari penyakit serius, Sepertinya aku punya ambisi lebih dari cukup tapi tenaga kurang. Menurutku kau satu-satunya yang bertindak secara pribadi. Mungkin dia sedikit takut. Chun Xian. Izinkan aku memberitahumu sesuatu. Nah, jangan beritahu orang lain. Apa masalahnya? Kemana aku ingin pergi? Pergi kemana saja. Lagi pula aku tidak ingin tinggal di Dongyuan. Tapi kau sudah menikah dengan tuan muda. Aku sebenarnya tidak ingin menikahinya. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Sekarang dia sudah baik-baik saja. Saatnya aku pergi. Tidak ada urusan. Menurutmu itu karena kau menikah dengannya. Tuan muda baru saja bangun. Jika kau menyesal sekarang, bukankah itu berbohong kepada Tuhan? Tuhan marah. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada tuan muda? Kau bisa menjadi selir muda dengan damai dan bahagia. Gadis ini benar-benar bukan manusia. Kau tidak bisa pergi ke sini dan tidak bisa ke sana. Penakut di mana-mana dan tidak bicara apa-apa. Aku bahkan tidak bisa tertawa dengan gembira. Lebih baik bebas saat masih gadis. Kau tengah dalam berkah tapi tidak tahu bagaimana bersyukur. Begitu indah menjadi nyonya muda. Berapa banyak orang yang ingin jadi seperti itu? Tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Orang menghabiskan hidup mereka hanya untuk makanan dan pakaian, kan? Kalau tidak, kenapa bisa begitu? Lagi pula pasti ada lebih dari dua hal ini. Nah, tuan muda sudah kembali. Tuan muda sudah kembali. Tuan muda. Bagaimana perasaan tubuhmu hari ini? Jauh lebih baik. Aku baru saja berkeliling halaman dan tidak merasa lelah. Benar-benar. Apa yang salah? Ibu
Aku bilang aku harus tersenyum tanpa memperlihatkan gigi. Tuan. Tuan muda dan nyonya muda. Tuan menyuruh nona muda pergi ke ruang bunga. Tuan memanggilku. Bukankah kau bilang ingin aku pergi? Aku tidak tahu apa itu, aku tidak tahu. Mungkin karena aku membuat ibu marah. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Ayahmu tidak akan memakanku. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Kamu harus lebih menahan diri di depan orang tuamu. Oh, aku berusaha sebaik mungkin. Ayah, kamu mencari aku? Apa yang kamu lakukan di rumah? Pengembara. Tidak heran. Apa orang tuamu masih ada? Aku hanya punya ayah, tidak ada ibu. Tidak heran. Apa yang kamu lakukan sebelum pergi ke Dongyue? Mengikuti ayah untuk pertunjukan seni. Tidak heran. Suoying. Biar aku jelaskan padamu. Jika tidak ada keadaan khusus hari itu, kamu masuk ke dalam tandu. Wanita sepertimu. Bagaimanapun juga kamu tidak bisa masuk ke gerbang timur halaman kita. Tapi sekarang kamu adalah istri Wupin. Ibumu dan aku juga mengakui kamu. Dari sekarang, kamu harus menghargainya. Sangat bangga pada diriku sendiri. Ah! Buang semua kebiasaan lamamu. Kamu harus ingat. Kamu bukan lagi Yao Ying yang berkeliling dunia sebagai pemain. Tapi nyonya muda dari halaman timur keluarga Wu. Kami bisa mengabaikan masa lalumu. Karena itu semua sudah berlalu. Tapi dari sekarang, setiap gerakanmu. Kamu tidak boleh mempermalukan atlet keluarga Wu lagi. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Tuan. Biar aku kasih kamu informasi juga. Aku tidak pernah berpikir untuk menikahi Wupin. Hari itu memang situasi yang spesial. Jadi aku ceroboh. Jika kamu dan istrimu merasa aku tidak layak untuk keluargamu, tidak masalah kamu cerai aku. Aku tidak peduli. Sembrono dan merajalela. Melawan kamu. Ayah. Aku tidak akan melawan kamu. Aku hanya terbiasa. Kita menjelajahi dunia. Kamu tidak boleh menunjukkan kelemahan saat menghadapi sesuatu seperti ini. Orang menghormatiku dan aku menghormati orang lain. Jika seseorang jatuh, kembalikan 10 kali lipat.
Bagaimana? Apa yang ayah katakan padamu? Bagaimana kamu bicara? Aku membuat ibumu marah hari itu. Aku baru saja mengambil ayahmu lagi marah. Apa? Chunsin, tolong bantu aku mengemasi barang-barangku. Siap untuk pergi. Kamu mau kemana? Tuan muda. Sebenarnya aku hampir pergi. Aku tinggal di sini hanya karena kamu tiba-tiba terluka. Sekarang lukamu sudah sembuh. Aku belum pergi. Kamu ngapain di sini? Kamu tidak boleh pergi. Tuan sudah memerintahkan. Cheng Ma pasti datang untuk mengumumkan bahwa aku akan diusir. Aku akan menemui Tuan sekarang. Tuan sudah memerintahkan. Kecuali saat kamu menikah, tolong sampaikan salam. Nyonya muda Yao Ying tidak boleh meninggalkan rumah sakit. Dan memerintahkan Yao Ying untuk menghafal aturan di halaman lain. Berlatih etiket, melatih diri, meditasi dan kebajikan. Nona, apakah kamu mengerti? Mengerti. Mengerti. Nyonya muda. Nyonya muda. Wang Shijun bilang semua buku teks terbaru ada di sini. Terima kasih. Mau buat apa ini? Ini bisa bikin kamu nggak bosan. Yo Yan. Tuan muda. Tuan muda. Ayo. Pasang. Apa? Aku akan ajak kamu jalan-jalan keliling kota Jinyang. Wah, sekarang aku bisa keluar. Ah. Hari ini jalanan ramai banget. Oh, Yupes. Wah, anjing itu gagah banget. Sudah lama nggak keluar, banyak toko baru. Gadis dari 10 Miles of Spring Breeze keluar jadi cantik banget. Gadis Qian Hong kembali mekar lagi. ah. Kamu kenal gadis dari 10 Miles of Spring Breeze? Pernah dengar. Wah, kamu kenal banyak orang. Ah, Kenapa? Parkir, parkir. Stop, 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 stop. Aduh, wanginya enak banget. Bisa beliin aku sepotong? Sedikit aja. Oke. Ambil yang paling besar. Ya. Bagus, Bora. Hei, aku mau ini dan ini, yang lebih besar. Berapa? Apa itu koun tembaga? Ayo, Om. Terima kasih, terima kasih. Gimana kalau kamu duluan? Aku nggak makan, kamu aja yang makan. Benar, aku makan. Enak banget. Ini makanan terbaik dalam radius 500 mil. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Oh, aku tidak akan makan. Kenapa? Aku belum makan manis-manis sejak kecil. Hidupmu terlalu berat ya. Makan pelan-pelan.
Kalau kamu suka aku akan suruh orang belikan untukmu setiap hari. Apa? Kamu sangat baik padaku. Lihat wajahmu yang tidak berharga itu. Sepotong kue emas bisa membuatmu senang. Tahukah kamu, aku belum pernah membeli kue emas sebesar itu. Terakhir beli yang besar belum ketemu lagi. Sampai, adik kecil. Kamu tidak akan membiarkanku pergi. Aku tidak bisa berbisnis. 2 harimau. Kamu tahu. Dua harimau. 2 harimau. Apa yang terjadi dengan Erhu? Kakak, Apa yang terjadi? Ah. Bagaimana bisa? berikan aku 5 tael perak itu. habis kurang dari sebulan. Awalnya masih bisa cari makanan. Akhirnya makanan pun tidak ketemu. Kalau tahu dari dulu seharusnya aku bantu kamu kumpulkan lebih banyak uang. Kamu sudah cukup baik pada kami. Giok yang kamu berikan padaku. Aku juga menggadaikannya 10 hari yang lalu. Tapi orang di pegadaian bilang, giok itu bukan tulang. Kamu hanya memberiku 3 juta keping tembaga. Giok itu ternyata palsu. Andai saja itu asli, mungkin kita bisa menyelamatkan ibumu dan adikmu. Sekarang mereka ingin membawa ibuku dan adikku pergi. Nyonya ini, tolong bantu aku membujuknya. J saat ini tidak akan dikibarkan lagi. Kontrak amnesia. Itu akan menjadi masalah besar. 2 harimau. Orang-orang ini sudah mati, menangis pun tidak akan bisa kembali. Tapi mereka membawa ibu dan ayahku pergi. Aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Aku bisa melihatnya, aku bisa melihatnya, aku bisa melihatnya. Kamu bisa melihat ibumu dan saudaramu dalam mimpimu. Mereka akan mempercayakan mimpimu padamu. Nyata. Nyata. Tapi kamu harus membiarkan ibumu dan saudaramu beristirahat dengan tenang terlebih dahulu. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan melayani ibu dan ayahku lagi. Kakek. Kebaikanmu yang besar. Erudingat dalamatiku. DLL. Baolan kamu di depan. Dua harimau. Membutuhkan uang untuk mengurus pengaturan pemakaman ibumu dan saudaramu. Ambil ini. Ambil ini. Jangan-jangan. Bangun. Oh, anak ini benar-benar. Kamu sudah mengenal Erhu sejak lama. Tidak. Ini kedua kalinya aku melihatnya. Jadi kalian berdua tidak saling mengenal. Setelah penipuan dia merebut kue emasku. Jelaskan, mengapa kamu mengambil gulungan kue emasku? Ketika aku bangun, aku pikir dia menipuku. Sebagai tubuh. Makanlah pelan-pelan. Semuanya milikmu. Semua uang yang kamu curi dariku diberikan lagi. Erhu.
Ambil ini. Beli obat untuk ibumu. Kamu yang membeli makanan untuk saudaramu. Aku juga punya ini untukmu. Nionyaku. Kamu. Ini sepadan dengan uangnya, ambil ini. Terima kasih. Kamu orang baik. Hei, aku juga bukan orang baik. Aku kebetulan punya uang. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apa yang harus dikatakan? Aku bahkan sudah memarahimu karena ini. Salahku berbohong kepada orang. Yo Ying. Aku tidak menyangka kamu begitu baik hati. Baik hati. Aku masih tidak bisa menyelamatkan Ibu Erhu dan saudaranya. Tapi kamu sudah tenang. Aku sangat khawatir dengan Erhu sekarang. Dia bahkan tidak lebih tua dariku. Tidak ada ibu dan tidak ada saudara. Bagaimana seseorang bisa hidup sendirian di masa depan? Mari kita lakukan ini, aku akan membiarkanmu mencarinya nanti. Atur tugas untuknya. Tuanku, kamu begitu baik hati. Nona, kamu benar-benar baik hati. Manajer San. Putra Muda Pengentasan Kemiskinan. UPS. Tamu langka. Mengapa kamu ingin datang ke sini hari ini? Aku sedang istirahat di rumah. Aku bosan dan pergi keluar untuk jalan-jalan. Kebetulan lewat di sini. Aku hanya ingin meminta secangkir teh darimu. Hei, kamu bisa datang. Kebetulan sekali aku di sini. Kebetulan aku punya teh Jingyang Fu yang baru datang. UPS, hahaha. Sangat bagus. Hei, cepat buatkan teh untuk Tuan Wupin. Silakan masuk. Silakan. Tuan Wupin. Jadi ruang dalam pegadaian terlihat seperti ini. Tuan Wupin. Kamu normal. Mereka semua berkeliaran di toko-toko yang sedang ramai. Kami tidak bisa menarik perhatianmu di sini. Hahaha. Di mana? Paman ketiga ada di sini. Manajer San sangat mampu. Ya, di mana aku? Tapi aku senang bermalas-malasan. Kamu terlalu memujiku. Bagaimana kabarnya? Teh yang enak, hahaha. Oh, ngomong-ngomong, di mana paman ketiga? Paman ketigamu. Tidak bisa datang ke sini selama 2 atau 3 bulan. Oh, dari si penjual. Halo Tuan Muda. Ada sesuatu yang perlu saya perhatikan Anda. Saya tidak yakin. Oh kamu. Penjual Heisan. Tidak apa-apa, lanjutkan pekerjaanmu. Tidak perlu sapa khusus. Saya hanya akan melihat-lihat. Kalau begitu luangkan waktu sebentar. Saya akan segera kembali. Kenapa? Jalan. Kemana kita pergi? Ikuti saja saya. Hei Tuan Han, hentikan mobil. Hei Tuan sedang makan. Saya ingin ruang pribadi di lantai atas. Oke, silakan naik ke atas. Ah. Ah. Undang kalian berdua. Silakan lewat sini.
Saya ingin tas ini. Oke, kamu turun dulu. Saya akan memanggilmu nanti saat memesan. Oke. Kamu melihat apa? Saya akan memberitahumu nanti. Apa yang keren dari ini? Kalau tidak kamu bisa lanjutkan meditasi di sini. Saya akan keluar jalan-jalan. Kalau begitu bawa Baolai dan Fulai. Oke. Haha. Ha, Hei, lihat ini bagus. Beli satu, beli satu, beli satu. Tidak, kamu masih muda. Kamu beli satu. Kamu masih muda, bisa belikan saya. Saya tidak tahu. Saya pingsan saat berjalan tahu. Mohon beri jalan, mohon beri jalan. Mohon beri jalan. Ada yang bisa bantu saya? Orang ini masih bisa diselamatkan. Tapi saya butuh salah satu dari kalian untuk membantu saya. biarkan saya membantu Anda. Oh, terima kasih. Kemari. Bisakah kamu datang ke sini? Ayo. Tolong angkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Angkat sedikit lebih tinggi. Ayo. Ayo, beri dia minum. Makan sesuatu. Tidak mampu membelinya. Sudah lama saya lapar. Makan sesuatu. Kita semua punya perut kan? Ayo. Di Jingyang, ada beberapa tempat di mana korban bencana berkumpul seperti ini. Ada beberapa tempat lagi di Dongcheng dan Beicheng. Pergi lihat seberapa besarnya. Orang. Mengapa? Mengapa? Jangan takut, kamu hanya pingsan. Dia yang menyelamatkanmu. Merasa lebih baik? Baik. Saya akan membantumu. Terima kasih. Terima kasih. Itu. Bisakah kamu memberi saya sedikit obat yang baru saja kamu berikan? Untuk apa ramuan ini? Ada seseorang di keluarga saya yang sering melakukan ini juga. Tiba-tiba pingsan. Orang tadi itu karena lapar. Bisa menyebabkan sinkop sesaat. Apa orang di keluarga kamu juga melakukan ini? Tidak. Oh. Jadi apa yang menyebabkan orang di keluarga kamu pingsan? Siapa orang asing itu? Adalah misionaris gereja Sanyuan. Bernama Joseph. Yang bersamanya. Siapa wanita itu? Wanita.
Bagaimana politikus yang kamu bicarakan bisa punya wanita? Tidak bisakah kamu lihat? Apakah wanita yang berbicara dengan pendeta itu seorang wanita? Bukan karena lapar. Mr. Shao memang luar biasa. Sekarang saya buta. Sudah tidak pantas lagi bagi wanita untuk tampil di depan umum dengan berpakaian seperti pria. Karena memang harus begitu. Mudah sekali bergaul dengan orang asing. Ini benar-benar pengkhianatan. Oke, saya sudah melewati deskripsi Anda. Saya pikir sumbatan di otak belum sepenuhnya teratasi. Jadi itu menyebabkan pingsan seketika. Bisakah ramuanmu menyembuhkannya? Oh, ramuan ini tidak bisa menyembuhkannya. Kamu pergi ke gereja bersamaku. Saya akan memberimu obat lain. Bisakah itu menyembuhkan penyakit keluargamu? Pergi ke gereja bersamamu. Lupakan saja. Ya, kalian di sini semua takut padaku. Oh, saya tidak. Nyonya, terima kasih banyak atas bantuan Anda tadi. Selamat tinggal. Hei yang itu. Apakah karamelmu jauh? Tidak jauh, sekitar setengah mil. Apakah ramuanmu benar-benar manjur? Itu obat baru yang baru dirilis di Eropa. Pasti akan manjur. Silahkan ikut saya. Jangan takut, silakan ikut saya. Ayo. Ikuti saya. Ah, lilin yang besar. Ini bukan lilin. Ini adalah lampu. Lampu listrik. Beberapa orang sudah menggunakannya di Wuhan dan Shanghai. Tapi ini yang pertama di Shaanxi. Kenapa? Dari mana asal benda ini? Dibawa dari rumah saya Di mana rumahmu? dalam bahasa Inggris. Di mana? Ayo. Ayo. Inggris di sini. Rumahmu di sini. Benar. Lalu di mana Jingyang saya? Ini Jingyang. Rumahmu sangat jauh di sini. Ya. Lalu di mana ini? Itu Amerika. Bagaimana dengan ini? Affiliga. Lalu apa ini? Ini adalah dunia tempat kita tinggal. World. Benar. Sekarang jam 11 yang kamu bilang tadi itu 50. UPS itu 50. Sudah waktunya aku pulang. Aku akan ambilkan obat untukmu. Jika pasien menjadi koma, berikan saja setengah botol untuk diminum. Dia akan segera bangun. Terima kasih. Tapi kamu harus ingat. Untuk pasien dengan cedera otak, koma jangka panjang bisa merusak otak. Jadi semakin cepat bangun semakin baik. Aku ingat. Selamat tinggal. Berhenti menelepon.
Kenapa kamu di sini? Aku melihat keretamu di depan restoran. Aku hanya ingin. Mungkin kamu ada di dalam. Aku memberanikan diri dan masuk. Benarkah? Akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Kamu. Bagaimana kabarmu? Dan kamu? Aku baik-baik saja. Kamu kurusan. Kamu juga bilang. Hari itu, orang yang kamu nikahi. Harusnya aku. Semuanya sudah berlalu. Jangan dibahas lagi. Tidak. Aku ingin membahasnya. Jika aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas di depanmu, aku tidak akan mati dengan tenang. Hooping GG. Aku tidak menyesali pernikahanku. Apa? Lalu aku pingsan. Ketika aku bangun, kamu sudah menikah dengan orang lain. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya ingin memberitahumu, Kakak Wuping. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku bersedia menikahimu. Aku juga yakin bisa menyelamatkanmu. Aku juga pernah memikirkannya. Jika kamu tidak pernah bangun, aku akan mati bersamamu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Tuhan, mereka sebenarnya mengatur hasil seperti ini untuk kita. Satu hal membuatku tidak bisa melahirkan. Akhir yang tidak bisa mati. Kalian berdua jalan pelan-pelan. Datang lagi lain kali. Oke, kalian berdua ikut aku. Aku pernah berkata sendiri bahwa aku hanya akan baik pada satu orang dalam hidupku. Tapi sekarang, kamu menikahi wanita lain. Yong Mei. Maaf. Ini semua salahku. Tidak. Ini bukan salahmu. Kamu juga tidak sadar saat itu. Jadi aku hanya bisa pasrah pada orang lain. Tapi aku percaya, jika kamu sadar, kamu pasti akan seperti aku dan lebih baik mati daripada menuruti. Tapi, nasib bermain dengan kita. Kita berdua jelas saling mencintai. Tapi dipisahkan secara paksa. Mengapa? Mengapa? Tuhan mengaturnya seperti ini. Mungkin dia punya alasan. Alasan apa? Takdir. Kamu tidak akan menjadi istriku. Dan aku tidak akan menjadi suamimu. Tapi semua orang bilang kita pasangan yang serasi. Itu sudah menjadi masa lalu. Sebelum. Bukankah itu baru kemarin? Yong Mei. Saya sudah menjelaskan. Tidak perlu lagi kamu terlalu sedih untuk saya. Saya juga sudah punya istri.
Kamu juga harus segera melakukannya. Carilah istri lain. Tidak. Mungkin ini satu-satunya takdir yang kita miliki. Karena kita bisa bertemu di jalanan Jing yang hari ini. Itu cukup menunjukkan bahwa takdir kita belum berakhir. Karena kamu tidak perlu lagi bersikeras. Jangan menyiksa dirimu lagi. Biarkan dia melepaskan masa lalu. Kakak Wuping, jika saya tidak pernah melihatmu lagi dalam hidup ini, maka saya akan menerima takdir saya. Tapi hari ini biarkan saya melihatmu lagi. Saya baru sadar. Tidak mungkin saya melupakanmu dalam hidup ini. Jadi, saya tidak akan pernah menerima takdir saya. Tapi, Jangan katakan apa-apa. Kamu tunggu saya. Mulai menggonggong. Yao Ying berdandan seperti anak kecil dan pergi ke jalanan. Ya, banyak orang melihatnya pada hari pernikahannya. Jadi saya dikenali di jalanan. Bayangan bambu ini, kamu secara khusus memerintahkan untuk tidak membiarkannya meninggalkan rumah sakit. Tidak buruk untuknya. Tidak hanya dia meninggalkan halaman lain. Keluar dari pintu kedua. Pintu gerbang langsung menuju ke jalanan. Hei kakak ipar hei. Jika itu saja. Saya dengar saya terhubung dengan orang asing itu di jalanan. Orang asing mana? Itu misionaris. Saya dengar mereka membangun gereja bersama. Ya Tuhan. Dia, bagaimana seorang penasihat bisa pergi ke tempat seperti itu? Sesuatu yang licik. Dia sekarang di mana? Belum kembali. Kak, sebenarnya aku sudah bilang lama sekali. Kamu harus bisa mengendalikan gadis ini dengan baik. Sekarang sepertinya harus diawasi dengan ketat. Gadis ini sangat sulit diatur. Meskipun kami mendisiplinkannya dengan ketat, tapi sepertinya ini tidak ada gunanya baginya, Kak. Kalau dia benar-benar tidak patuh, cukup usir saja dia. Mau mengusirnya? Apa kakak ipar pikir dia sedang berbuat onar di luar? Tidak bisakah kau menghancurkan reputasi keluarga Wu? Lagi pula dialah yang menyelamatkan nyawa Wupin. Sekarang Wupin sudah siap. Kami akan mengusir mereka. Aku khawatir ini buruk ya? Dan apa yang akan dikatakan orang luar tentang kita? apa kamu senang hari ini? Senang. Ada lihat sesuatu yang baru? Tidak ada. Tidak lihat sesuatu yang baru. Oh, Dan kamu? Apa kamu senang bermeditasi di ruang pribadi? senang. Tuan Muda dan Nyonya Muda. Tuan memerintahkan. Kamu dan Nyonya Muda segera pergi ke ruang bunga. Aku tahu aku akan ganti baju dulu. Tuan ingin kamu pergi sekarang.
Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ayah, aku baru saja mau melapor padamu. Kamu baru saja memanggilku. Ya, Bukankah kamu menyuruhku pergi mengerjakan tugas? Aku pergi pagi-pagi sekali. Tapi sebelum kamu pergi aku khawatir akan membosankan di jalan. Jadi aku ajak Cina dan India ikut. Oh, awalnya dia enggan. Dia bilang kamu menyuruhnya untuk bertapa di rumah sakit lain. Tapi aku tetap memaksanya keluar. Oh, soal pakaiannya. Aku khawatir dia akan menarik perhatian. Itu sebabnya dia disuruh ganti baju Xiao Xiaoxi. Aku bahkan tidak sempat memberitahumu ini, sedikit saja. Potong dulu baru main. saya belum bilang apa-apa. Udah ngomong banyak dulu. Gimana? Mau membelanya? Saya tidak membelanya. Saya di sini untuk mengakui kesalahan saya kepada Anda. Oke, lanjutkan. Saya sudah selesai. Lalu dia dan itu, bagaimana dengan seorang misionaris? Misionaris apa? Paman keempatmu bilang kepada kami. Dia bergaul dengan orang asing itu. Dan mengikutinya ke gereja. Apa? Kenapa kamu tidak bicara dengan orang asing saat masuk gereja? Kamu dengarkan saya. Apa yang Master Yo ajarkan padamu waktu itu? Kita berdua bilang sia-sia ya. Ayah, Saya minta kamu buang kebiasaan buruk dari dulu. Buang semua kebiasaan buruk. Jadi orang baru. Tidak hanya kamu tidak berubah. Malah semakin parah. ayah saya kehilangan gereja. Tidak mengerti aturan. Tapi Master sedang bicara. Bagaimana kamu bisa menyela? Sepertinya larangan saya yang terakhir terlalu lunak. Hari ini, saya akan lakukan di depan ibumu dan Wupin. Sekarang saya, secara resmi menyatakan. Dari sekarang, tidak ada alasan khusus. Tidak boleh meninggalkan halaman lain. Bagian 1. Saya juga akan menyita bunganya, selama 3 bulan. Selain itu salin gulungan perempuan sekali sehari. Salin selama 30 hari berturut-turut. Juing, ini sudah hukuman yang lunak untukmu. Kenapa kamu tidak segera berterima kasih? Jika kamu masih terus berani. Menu di saya segera palsu atas reputasi Wu Jiedongyuan. Bahkan jika kamu sebelumnya baik kepada Wupin, maka jangan salahkan saya Wu Family East Branch karena bersikap kejam padamu. Apakah kamu dengar? Dengar.